Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Mobil tahanan Kejaksaan Negeri Tanggamus terguling di Jalan Sumatera Lintas Barat. Seorang begal motor di Plingseu babak belur dihakimi massa. Dua pengatur jalan atau Pak Ogah di Bandar Lampung ditangkap karena menganiaya pengendara motor. Unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mesuji memanas. Massa mulai anarkis dengan menyerang dan melempari barikade pasukan pengamanan dengan botol air minum. Sebagian lainnya bahkan membakar ban dan berorasi serta memprovokasi. Barikade pasukan keamanan terus bergerak maju hingga massa bisa dipukul mundur. Sebagian massa yang masih menyerang dibubarkan dengan tembakan air dan gas air mata. Suasana yang mulai memanas akhirnya diredam dan unjuk rasa anarkis bisa dibubarkan. Eits, namun ini bukan peristiwa sebenarnya, melainkan hanya simulasi pengamanan pilkada. Ratusan personil polisi dari Polda Lampung dikerahkan sebagai upaya kesiapan pasukan keamanan menjaga pilkada serentak tetap aman dan lancar. Untuk adegan yang diperagakan, ini kita sudah menyiapkan dan melaksanakan ada 4 skenario. Yaitu skenario yang pertama tadi sudah kita lihat dari mulai tahap kampanye. Setelah tahap kampanye adalah tahap pemungutan suara. Setelah pemungutan suara, pergeseran kotak suara. Setelah pergeseran kotak suara, disinilah baru terjadi adanya demo di tahap sidang pleno. Nah, disitulah masa berdatangan dan adanya penyampaian aspirasi atas ketidakpuasan. Lalu kita lakukan tindakan-tindakan berdasarkan eskalasi yang ada. Harapannya sendiri kan, dengan simulasi yang telah dilaksanakan ini, ke depannya seperti apa? Harapan kami tentunya untuk pelaksanaan simulasi ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemilihan bupati di Kabupaten Mesuji ini berjalan dengan aman dan tertib. Selain polisi, pasukan keamanan pada pilkada melibatkan tentara, polisi Pamong Praja, dan instansi terkait. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Terjadi kebakaran ya guys ya, Departemen Agama Palapa jalur 2, tepatnya dekat Big Four Arena. Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung Minggu dini hari terbakar. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti mebel, berkas, dan plafon. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari ruang tata usaha di lantai 2. Api dengan cepat menjalar ke ruangan lainnya. Saat kejadian, gedung dijaga oleh petugas satpam, namun dia mengetahui api sudah besar. Petugas menurunkan 3 mobil damkar ke lokasi dan kebakaran padam setelah sekitar 2 jam kemudian.
Seorang wanita muda ditemukan tewas jadi korban pembunuhan di sebuah kamar mandi kamar kos di Jalan Nangka, Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara Minggu malam. Di tubuh wanita berusia sekitar 20 tahun ini terdapat banyak luka bekas penganiayaan senjata tajam. Penemuan mayat di kamar kos ini menghebohkan warga sekitar, namun mereka tidak ada yang mengenal korban. Polisi juga mendapati kartu identitas korban. Korban dan pelaku saling mengenal melalui aplikasi di ponsel. Pelaku meminjam kamar temannya untuk membawa korban berkencan. Kurang dari 12 jam, pelaku berhasil diringkus polisi meski sempat melarikan diri. Pasangan suami istri yang mengendarai motor berboncengan tewas akibat bertabrakan dengan truk di Jalan Lintas Sumatera Kalianda, Lampung Selatan pada Selasa pagi. Korban bernama Hairudin dan istrinya bernama Sunarti. Keduanya merupakan PNS yang tewas kecelakaan saat dalam perjalanan menuju tempat kerja di Pemkab Lampung Selatan. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat korban sedang melaju dari arah Bakauheni menuju Pemkab Lampung Selatan. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba ada truk dari arah lawan yang melaju di jalur tengah dan tabrakan tak terhindarkan. Seorang adik Bupati Lampung Timur ditangkap tim Reskrim Polres Metro karena kasus penipuan proyek. Tersangka bernama Zuhri yang juga seorang mantan anggota DPRD Pringsewu. Penipuan itu terjadi saat tersangka masih menjabat sebagai anggota DPRD. Ada seorang nggak, Bang? Menurut polisi, penangkapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dari laporan 3 orang kontraktor warga Metro yang jadi korban. Mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Modusnya, tersangka meminta uang kepada korban dan korban dijanjikan akan mendapat proyek infrastruktur, namun setelah ditunggu bertahun-tahun, proyek itu tidak kunjung ada. Jahat benar ya. Tapi nggak ada yang tahu ya, saya tadi pagi Itu di bawah jembatan. Sehari penyelidikan, identitas mayat yang terbungkus kain sprei merah di bawah jembatan Desa Wailalap, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran terungkap. Korban bernama Wawan Setiawan, berusia 25 tahun, warga Lampung Selatan. Hal ini dikatakan Kasat Reskrim Polres Pesawaran Ibtu Devrat Aulia pada Rabu siang. Untuk memastikan kebenarannya, polisi mengundang keluarga korban datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat langsung jenazah. Informasi polisi yang didapat dari keluarganya, korban dinyatakan hilang sejak hari Minggu lalu. Namun untuk penyebab kematiannya masih diselidiki apakah jadi korban pembunuhan atau ada penyebab lain. Anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah. Sebanyak 758 anggota Jamaah Islamiyah menyatakan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Deklarasi ini dilakukan di sebuah hotel di Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Kamis siang. Ikrar dilakukan di hadapan Kepolisian dan Densus 88. Mereka menyatakan untuk kembali ke NKRI dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terhadap peran JI di masa lalu yang sempat membuat resah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada juga berterima kasih kepada masyarakat dan teman-teman anggota Jamaah Islamiyah di Lampung yang insya Allah hari ini akan mendukung pembubaran Jamaah Islamiyah yang sudah kita laksanakan, kita sampaikan pada tanggal 30 Juni yang lalu. Dan dalam perjalanan kami terus mencari ilmu, kami sampai pada kesimpulan bahwa memang saatnya kami harus berubah, tidak lagi memusuhi aparat NKRI, dan kami siap untuk bersama dengan seluruh umat Islam dan bahkan seluruh warga negara Indonesia. Bukan mungkin pastinya bahwa negara dengan aparat sudah direpotkan dengan berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kader-kader kami, maka kami sampaikan dengan secara tegas kepada negara maupun kepada masyarakat kami, minta maaf dengan setulus hati, dan kemudian kami akan kembali untuk bersama memajukan
berkontribusi untuk memajukan supaya vaksin menjadi semakin maju dan bermartabat insya Allah. Yang ikut pada hari ini mencapai angka 758 setahu saya. Berdasarkan catatan dari panitia. Usai menyatakan ikrar, mereka akan membubarkan organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Lampung. Mereka juga meminta pendamping polisi dan tentara supaya bisa diterima di masyarakat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.